Positif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan dari Bro Yosef Herman Wenas tentang Citayam Fashion Week. Judulnya ya Citayam Fashion Week, created by the poor, stolen by the rich. Begini. Ya sahabat, kalau intellectual property rights yang diajukan oleh PT Tiger Wong Entertainment milik Baim Wong dan Paula Verhoeven dikabulkan oleh Kemkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu artinya Bonge dan kaulanya harus minta izin, termasuk kemungkinan besar bayar royalti kalau mau mengadakan Citayam Fashion Week. Ya, ini created by the poor, stolen by the rich. Memang versi Baim Wong yang ada di berita mengatakan Bonge dan kawan-kawannya, Roy, JJ, Kurma dilibatkan. Bahkan disebutkan ada kompensasi 500 juta rupiah kepada para creators Citayam Fashion Week ini. Visi Baim terkesan mulia dengan mengambil angle perlunya diorganisasikan dan dilembagakan demi kepentingan Indonesia. Tapi sahabat, yang jadi pertanyaan tetaplah kepemilikan atau hak intellectual property rights-nya itu ada di siapa? Itu yang belum dijelaskan oleh Baim. Nah, dari pemberitaan di media, ini saya ambilkan dari detik.com. Tertulis begini, judulnya Baim Wong bicara polemik Citayam Fashion Week yang didaftarkan ke Haki. Katanya sudah dikembalikan atau bagaimana ya. Tapi begini pemberitaannya. Baim Wong dan sang istri Paula Verhoeven jadi sorotan usai mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Haki lewat perusahaannya. Kini akhirnya ia buka suara. Pada wartawan, Baim awalnya menyayangkan adanya komentar negatif terhadap dirinya. Ia meminta masyarakat Indonesia membudayakan tak memfitnah sebelum ada penjelasan. Katanya begini, yang kalian harus tahu dan yang terpenting Bonge, Roy, JJ, dan Kurma ada di dalamnya. Saya kadang menyayangkan opini-opini yang negatif ketika niat dan tujuan kita berbeda dengan pandangan sempit mereka. Budayakan mendengarkan orang yang bersangkutan sebelum melayangkan opini. Takutnya semua menjadi fitnah, tulis Baim lewat pesan singkat. Baim Wong menjelaskan Citayam Fashion Week didaftarkan bukan karena dirinya ingin memiliki, tapi ia punya sebuah visi mulia. Katanya, Citayam itu bukan milik saya, ini milik Indonesia. Saya hanyalah orang yang punya visi menjadikan Citayam Fashion Week sebagai ajang UG mempunyai wadah yang legal dan gak musiman, dan yang paling penting bisa memajukan fashion Indonesia di mata dunia. Kenapa saya tergerak? Semua karena istri saya, karena dia mengerti dunia fashion, dan dia melihat Citayam Fashion Week ini adalah gerakan di mana orang-orang sudah mempedulikan fashion. Dan ternyata di Indonesia fashion gak harus mahal, dan mereka bangga memakainya. Kebanggaan, ujar Baim. Lalu, itu adalah achievement, dan itu harus dibudidayakan. Dengan apa? Orang-orang seperti kita yang harus membantu mereka, bukan karena kepentingan bisa dapat berapa, tapi visinya itu mau dibawa sejauh apa, dan sejauh apa kita percaya dengan tujuan itu. Apa manfaatnya ini untuk orang banyak? Terlalu banyak risiko, karena membuat sesuatu menjadi besar pasti memerlukan biaya, lanjutnya. Lebih lanjut, Baim Wong menegaskan sudah sesuai jalur dalam mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Haki. Ia tidak langsung serta-merta melakukan itu tanpa bertemu Bonge, Roy, dan JJ yang membumingkan sebuah budaya tersebut. Lalu begini, alhamdulillah semua kejadian ini track recordnya ada. Kapan saya pertama kali hubungi Bonge, kapan saya mendaftarkan Haki, kapan saya berbicara dengan semua orang yang berhubungan dengan Citayam Fashion Week, kapan saya minta izin Pak Menteri untuk acara ini, kapan saya minta izin Dirut Sarinah ketika mencari venue untuk acara ini. Alhamdulillah semua ada. Jadi bukan karena adanya berita ini baru kita kalang kabut untuk mencari alasan. Semua sudah ada track recordnya, alhamdulillah, tutur Baim. Baim Wong menegaskan lagi bahwa tujuan perusahaannya mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Haki untuk sebuah hal positif. Ia pun ingin Indonesia lebih maju dan tak kalah dengan negara lain. Lalu kata Baim, insya Allah tujuan Tiger Wong Entertainment ini berbeda. Kalau kalian sesayang itu sama negara kalian, pasti kalian melakukan hal yang sama dengan saya. Selalu berpikir bagaimana menjadikan Indonesia lebih maju dan nggak pernah mau kalah sama luar negeri. Indonesia pasti bisa lebih hebat, begitu katanya. Namun tetaplah sahabat, dari pernyataan Baim Wong barusan yang diliput di media, saya kutipkan dari detik.com itu, yang jadi pertanyaan tetaplah kepemilikan atau hak intellectual property right-nya ada di siapa? Ada di Tiger Wong Entertainment atau di Bonge dan kawan-kawan? Itu yang belum dijelaskan oleh Baim.
Soal hak merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Regulasi ini intinya mau melindungi pemilik merek agar bisa mendapatkan hak eksklusif. Dan prinsip perlindungan merek di Indonesia itu menggunakan asas first to file. Jadi, siapa yang mengajukan lebih dahulu, dialah yang mendapatkan perlindungan dari negara. Masih ingat kan sengketa merek Pierre Cardin dahulu, yang versi Indonesia itu sah di mata hukum kita karena daftar duluan. Lalu Pierre Cardin yang asli dari Prancis mengajukan gugatan, dan jadi panjanglah cerita gugat-menggugat itu. Nah, jangan sampai cerita konyol seperti ini terulang kembali di zaman sekarang dengan fenomena Citayam Fashion Week. Itu saja. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.